Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa ala Muhammad amma ba'du. Qala ta'ala bil alim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lal akhiratu khairul laka minal ula. Al-ayah. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah salat maghrib rahimanullah. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena akrasnya para rahmat dan zianah sehingga pada saat ini kita dapat bersama melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan ibadah kita dan ibadah yang lain diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya dan semua termasuk kita di dalamnya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah maghrib rahimanullah. Tadi saya bacakan penggalan atau di dalam surat Ad-Duha ayat yang keempat bahwa yang artinya sungguh dan sungguh akhir itu lebih baik daripada awal. Ini terkait dengan kita semua, manusia semua, bahwa yang paling bangkit itu adalah pada akhirnya, walaupun mungkin awalnya itu baik tapi pada akhirnya jelek, itu nanti kalau meninggal syukur khotimah. Jadi kita berharap bahwa kita senantiasa istiqomah baik awal maupun akhir kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Kita ambil contoh, walaupun awalnya itu mungkin seorang yang baik, mungkin awalnya itu seorang yang alim, orang yang sangat terkenal, mungkin juga haji dan juga sangat alim sekali, namun pada akhirnya itu berubah jadi jelek sehingga sebutan tersebut menjadi mantan haji, mantan mungkin orang soleh, mantan dermawan dan lainnya. Itu lebih baik daripada mantan penjahat, kriminal, pembunuh dan sebagainya. Sehingga yang dinilai Allah adalah ini pada akhirnya. Kita ini sedikit ada cerita itu dalam sebuah hadis ini yang juga sangat sahih kan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait dengan akhir yang baik. Ini banyak sekali kita sampaikan, intinya bahwa Rasulullah pada waktu itu bersabda, pada zaman dahulu kala ada seorang pembunuh, yaitu sudah membunuh 99 orang. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ceritanya, maka tidak ada salahnya kesampaian lagi. Sudah membunuh 99 orang. Dan orang tersebut akan bertobat dan mereka menemui salah satu masyarakat dan ditunjukkan di mana letaknya orang yang alim di muka bumi ini. Mereka menunjukkan bahwa di sana ada seorang rahib atau mungkin di sini mungkin juga dukun. Mereka mendatangi dan juga berkata pada rahib tersebut bahwa apakah saya masih bisa diterima tobatnya karena sudah membunuh 99 orang. Dan rahib tersebut menjawab bahwa tidak mungkin tobat kamu diterima, sehingga pembunuh tersebut kalap dan membunuh rahib tersebut sehingga genap 100 orang yang dibunuh. Ini sini ke belakang bahwa sebetulnya di dalam tuntunan itu atau dalam Islam itu bahwa membunuh satu orang yang beriman itu sama dengan membunuh orang seluruhnya. Jadi kita lanjutkan bahwa setelah membunuh 100 orang tersebut mereka sangat menyesal karena dosa-dosanya sangat menyesal dan mereka ingin sekali bertobat, sehingga mereka bertemu lagi dengan masyarakat di situ dikatakan bahwa mereka ingin mencari orang yang paling alim di muka bumi ini, sehingga disarankan untuk menuju ke suatu kampung dan di sana mereka
bertemu dengan seorang yang sangat alim dan mereka mengisahkan atau menceritakan bahwa mereka sudah membunuh 100 orang. Apakah tobat saya masih bisa terima? Seorang abid menjawab, bisa, karena tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi tobat kalian. Sehingga setelah itu orang alim tersebut maka berjalanlah, pergilah ke suatu kota yang di sana banyak yang orang menyembah Tuhannya, dan sana banyak orang dan beribadahlah sana dengan orang-orang tersebut. Dan jangan kamu kembali ke kampung halamanmu lagi karena di sana banyak kejahatan yang merajalela. Sehingga berjalanlah mereka orang yang pembunuh 100 tersebut menuju yang ditunjukkan pada orang tersebut, sehingga di dalam perjalanan disahkan orang tersebut meninggal. Sehingga dua malaikat, yaitu malaikat azab dan malaikat rahmat itu saling berebutan untuk memperebutkan orang tersebut. Sehingga di dalam perebutan tersebut Allah mengutus malaikat yang lain diserahkan dengan manusia, sehingga mereka menunjuk orang tersebut atau malaikat tersebut sebagai hakim. Sehingga manusia malaikat yang disebut manusia itu yaitu untuk mengukur jarak antara ke kampung yang akan dituju maupun dari perjalanan mereka. Sehingga singkat cerita yaitu ternyata lebih dekat akan tempat yang dituju, sehingga malaikat rahmat langsung mengambil rohnya orang tersebut. Dan di dalam hadis yang lain bahwa di dalam hadis tersebut ada bahwa Allah memerintahkan bumi untuk mendekatkan sehingga tinggal sejengkal untuk menuju ke tempat yang dituju. Itu sebagai contoh bahwa walaupun dosa kita sangat banyak sekali, walaupun dulu kita sangat berbuat kejahatan yang luar biasa, namun demikian dengan sangat yang tulus akan bertobat, maka Allah akan mengampuni dan orang tersebut adalah termasuk yang diridhoi Allah dan masuk surga. Ini contoh bahwa orang itu jangan dinilai mungkin bekas orang-orang yang dulu baik, bekas hati dan sebagainya, tapi pada akhirnya jadi orang yang jelek. Sebagai contoh lagi di dalam di masa Rasulullah itu juga pada awalnya orang itu adalah sangat memusuhi agama, sangat kafir, sehingga dengan berjalannya waktu mereka sangat taat dan sebagai sahabat setia Rasulullah. Bagi contoh seperti Umar itu sangat benci sekali dengan Rasulullah, sampai akan membunuh dan sebagainya. Dan ketika setelah Umar itu masuk Islam, mereka itu kadang-kadang sok ketawa sok nangis. Nangisnya karena merasa sangat lucu, karena Umar itu punya anak perempuan dikubur hidup-hidup nangisnya. Dan kadang-kadang tertawanya itu juga lucu, karena membuat patung dari gandum atau roti itu dimakan sendiri. Jadi pada waktu itu sangat menyesal sekali. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang dulu itu memusuhi Islam, sehingga pada akhirnya juga jadi sahabat yang sangat setia. Bercontoh seperti Panglima Perang Khalid bin Walid itu kan juga pada awalnya itu kan juga di barisan orang-orang kafir Quraisy. Tapi dengan berjalannya waktu sehingga mereka dengan setianya mendengar Rasulullah dan sebagai panglima perang yang sangat handal. Itu banyak sekali yang diceritakan, maka kita ambil kesimpulan bahwa yang dinilai Allah adalah pada akhirnya, walaupun beliau itu orang baik, tapi pada akhirnya mereka berbuat jahat, banyak dosa, sehingga akan menjadi mati yang sia-sia atau masuk di neraka. Demikian juga walaupun dulu itu orang sangat penjahat, yang sangat banyak dosanya, tapi karena pada akhirnya menjadi orang yang soleh, mereka itu adalah orang-orang yang husnul khotimah. Yang kedua yaitu bagaimanapun kita berbuat
banyak dosanya, tapi kalau kita masih dengan ikhlas bertobat, maka insya Allah Allah akan menerima tobat kita. Mungkin itu sedikit yang kami sampaikan, banyak kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.